Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri dengan NIM 2577049. Nah, di sini saya akan membuat video demonstrasi proyek UAS basis data lanjut dengan judul Sistem Monitoring Skripsi Mahasiswa Polindra. Nah, di sini sistem ini dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk front-end, PHP native sebagai back-end-nya, dan ada Oracle Database beserta PLSQL untuk membangun logika bisnisnya. Baik, kita lanjut. Baik, di sini saya lanjut ke file SQL-nya. Nah, di sini ada 8 tabel, yaitu ada tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa ini untuk menyimpan data mahasiswa. Dan ada tabel dosen ini untuk menyimpan data dosen. Dan ada tabel skripsi ini untuk menyimpan judul skripsi atau status skripsinya. Dan ada tabel dosen skripsi itu untuk menentukan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Dan ada tabel bimbingan, yaitu untuk mencatat setiap pertemuan bimbingan. Dan ada tabel revisi. Tabel revisi itu untuk menyimpan setiap perbaikan atau perbaikan revisi. Audit log itu untuk menyimpan perubahan data seperti insert, update, delete. Nah, di sini ada PLSQL prosedurnya. Nah, di sini ada 3 prosedurnya, yaitu ada SP daftar skripsi, dan sini juga ada SP update status skripsi. Nah, di sini juga ada SP cek mahasiswa. Sini juga ada function agregasi. Fungsinya itu ada 2. Di sini ada function total bimbingan. Sini juga ada function cek layak sidang. Nah, di sini triggernya itu ada 3, yaitu trigger audit skripsi, dan ada trigger file tanggal skripsi, validasi tanggal. Nah, di sini juga ada trigger update status flow. Baik, di sini arsitektur sistemnya itu front-end-nya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, back-end-nya itu menggunakan PHP native dan OC8. Dan di sini ada database-nya menggunakan Oracle PLSQL. Nah, kita lanjut langsung ke webnya. Lanjut kita memanggil webnya itu dengan localhost, skripsi itu sebagai foldernya, folder proyeknya. Langsung kita enter. Nah, langsung masuk. Nah, di sini saya akan membuat masuk sebagai admin. Ini akan melihatkan yaitu login dan hasilnya error handling. Harusnya admin. Kita salahkan menjadi admin misalkan. Nah, pasti akan error. User atau password salah. Nah, menggunakan menu.phone. Masuk. Nah, sudah masuk ke tampilan webnya di bagian dashboard. Nah, di sini adalah yang tadi dinamakan error handling login.
Di bagian dashboard ini ada total bimbingan yang menggunakan function total bimbingan, dan ada juga layak sidang, function layak sidang. Baik, sini juga ada progress barnya. Selanjutnya sistem crowd data master, yaitu masuk ke data mahasiswa. Ini kita masuk ke crowd master. Nah, misalkan kita tambah mahasiswa, misalkan dia masuk sebagai program studinya teknik informatika. Nah, kita simpan datanya. Nanti akan muncul mahasiswa Putra Siregar berhasil ditambahkan, yaitu adalah dari crowd masternya. Lanjut ke, misalkan kita coba kita pakainya di angkatan karena kita membuat SIM skripsi ini untuk mahasiswa angkatan 2000 ke atas. Coba angkatan Nah, tadi kan berhasil menambahkan mahasiswanya. Nah, sekarang coba kita simpan. Akan menghasilkan cek konsentrator. Nah, di sini sistem ini untuk mahasiswa yang di atas angkatan 2000. Nah, berarti ini sudah menghasilkan cek konsentrator Oracle. Lanjut ke operasi update. Nah, di sini yang namanya Putra Siregar ini belum ada status skripsinya. Coba kita edit. Ini masih dalam crowd data master. Coba kita edit program studinya jadi manajemen informatika. Simpan. Nah, jadi hasilnya data mahasiswa berhasil diperbarui. Nah, hasilnya ini D3 manajemen informatika. Nah, misalkan datanya ini tidak sesuai gitu, kita akan menambahkan ulang. Misalnya ini juga ada tombol hapusnya. Ini yang dinamakan operasi delete. Nah, di sini
hapus mahasiswa Putra Siregar. Oke, mahasiswa berhasil dihapus. Baik, sekarang kita lanjut ke prosedur SP daftar skripsi. Di bagian data skripsi, daftarkan skripsi. Nah, kita masukkan dengan nama mahasiswa pelajar, judulnya yaitu keamanan jaringan misalkan. Nah, di sini kita coba daftarkan judul skripsinya dengan ID skripsi, dengan nama mahasiswanya yaitu Fajar Ramadan. Sini judulnya itu keamanan jaringan. Coba kita jalankan prosedurnya. Nah, sini pasti hasil menghasilkan SP daftar telah ditambahkan. Kita judulnya itu dikosongkan ya. Kosongkan juga dikosongkan, nanti akan menghasilkan outputnya itu error, Paisa application error, karena ini harus diisi. Kita menggunakan prosedur SP daftar skripsi. Lanjut ke prosedur update status skripsi. Nah, di sini ada semua status. Kita klik aja. Misalnya kita pilih yang selesai. Nah, di sini ada yang namanya mahasiswa Eka dengan judulnya optimasi rute kurir. Dengan statusnya itu selesai. Di sini menggunakan prosedur SP update status skripsi. Sini saya akan menjelaskan yaitu bagian prosedur SP update status skripsi. Nah, di sini misalkan ada ID-nya S001. Kita akan klik di aksi yaitu statusnya itu menjadi selesai. Jalankan prosedur. Nah, di sini hasilnya adalah berhasil. Jadi selesai yang tadinya statusnya masih aktif ataupun belum diajukan. Kita lanjut ke prosedur cek mahasiswa. Di sini menggunakan prosedur cek mahasiswa. Kita lihat dengan NIM, misalnya ini NIM yang ada di atas ini sudah dimasukkan. Terus ada 2300 isinya 005. Nanti akan memunculkan mahasiswa Eka. Validasi Eka Putri terdaftar. Nah, di sini juga di prosedur SP cek mahasiswa ini, misalnya kita memasukkan NIM yang tidak ada di sini. Nah, akan menghasilkan outputnya itu when no data found. Itu data tidak ditemukan. Nah, prosedur tadi itu dinamakan prosedur ketiga SP cek mahasiswa. Nah, di sini yaitu di bagian trigger, bagian bimbingan. Nah, baik, di sini
Baik, di sini di bagian trigger validasi tanggal skripsi, itu ada di bimbingan dan revisi. Lanjut ke trigger validasi tanggal skripsi. Nah, misalkan kita ke catatan bimbingan. Nah, di sini adalah tanggal yang saya lakukan di sini, tanggal 25. Misalnya kita ubah di tanggal 22. Nah, simpan bimbingan. Nanti akan menghasilkan error. Data tidak boleh mundur. Nah, trigger ini yaitu dimaksud dengan trigger before insert, yaitu memblokir tanggal mundur. Nah, misalnya ini isi dengan hari ini yang saya buat. Kita klik simpan. Nah, nanti akan menghasilkan bimbingan berhasil dicatat. Nah, di bagian revisi ini lanjut ke trigger update status log. Klik tombol. Baik, kita lanjut ke trigger update status log. Di sini ada klik tombol ACC. Nah, di sini kita ada pilihannya, yaitu yang di ACC-nya dan yang belum di ACC-nya. Nah, klik kita tombol yang ACC. Nah, di sini akan menunjukkan notifikasi yang muncul, yang mana validasi mahasiswa yang sudah di ACC. Nah, di sini yang dinamakan yaitu trigger after update, yaitu berjalan otomatis tanpa panggilan PHP. Nah, lanjut ke bagian audit log dan trigger audit skripsi di bagian ini. Nah, di sini ada tabel yang berisi insert, update, delete yang tercatat di audit log. Nah, di sini disebut dengan trigger audit skripsi after insert or update or delete. Nah, catatan ini yang bernama tabel aksi waktu user oracle otomatis dari webnya. Baik, kita lanjut ke laporan sistem. Buka menu laporan sistem. Nah, di sini ada bagian kelayakan sidang, yaitu disebut dengan function check layak sidang. Nah, sini juga hasilnya ada. Cek laporan yaitu view progress bimbingan. Ada di sini function cek layak sidang. Ini juga ada function total bimbingannya. Kita lanjut ke hak akses dan logout. Sebenarnya kita logout dari administrator ini. Nah, kita akan melihatkan perbedaan yang tadi admin, dan saya akan menggunakan mahasiswa sebagai mahasiswanya. Nah, yang di admin kan ada audit lognya dan ada data dosennya. Di sini tidak ada, cuman ada dashboard, data mahasiswa, data skripsi, bimbingan revisi, dan ada laporan sistemnya saja. Nah, di sini adalah disebut dengan hak akses berbeda antara admin dan mahasiswa. Lalu kita klik keluar lagi. Baik, di sini saya sudah menunjukkan 3 prosedur dan 2 function, 3 trigger, dan 6 error handling, kursor hak akses.
Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.